gagal membawa timnas U20 ke Piala Asia, Indra Safri siap dipecat atau mengundurkan diri. Timnas Indonesia U20 tersingkir di Piala Asia, Indra Safri tegaskan siap dipecat PSSI. Tim besutan Indra Safri dipastikan tersingkir dengan torehan 1 poin, hasil dari 2 kali kalah dan sekali imbang. Indra Safri pun mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia karena gagal mencapai target yang diusung sebelumnya. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya meminta maaf kepada semua masyarakat Indonesia. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi atau dipecat, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI, ungkap Indra Safri. Apakah PSSI bakal memecat Indra Safri? Para pengamat diam, benarkah ada perintah untuk tidak mengkritik Indra Safri? Gagal total di kualifikasi Piala Asia, padahal sudah TC kemana-mana, namun anehnya tak ada pengamat yang mengkritik dan malah diam 1000 bahasa. Bahkan seorang pembawa acara olahraga yakni Tio Nugroho merasa heran dan aneh. Tio Nugroho bahkan menduga jika ada perintah terselubung kepada para pengamat sepak bola untuk diam dan tidak mengkritik Indra Safri meski gagal total. Tentu ini berbeda dengan pelatih sebelumnya yakni Shin Tae-yong yang selalu diserang habis-habisan padahal tim yang ia latih menang. Bagaimana menurut kalian? Ketum PSSI Erick Thohir tak terlalu kecewa timnas U20 tersingkir dari Piala Asia U20. Menurutnya, kegagalan ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang penting. Erick menegaskan bahwa meskipun tim gagal lolos, pengalaman ini harus dijadikan motivasi untuk memperbaiki kualitas dan pengembangan pemain muda. Ia berharap PSSI bisa lebih fokus lagi pada pembinaan pemain dan tim untuk masa depan yang lebih baik. Sebagai mantan pelatih, ini krusial. Kalau lu kalah lawan Iran, ini yang asumsi semua orang kalah lawan Iran. Bisa dong? Bisa, ya, apalagi Yaman diajar kan. Seri lawan Uzbek, cari gol lawan Yaman, masih bisa lolos. Pada saat 2-1, you have to go untuk cari gol kedua. Nggak dilakukan, main tetap juga bertahan, juga 5-4-1 gitu. 3-1, nggak banyak perubahan. Gue kalau jadi pelatih, pas 2-1, gue surprise tuh. Iya, Indonesia ya, kemarin aja kalah 4-5-1 juga ada gunanya, tapi at least lu coba bekerja untuk dapat peluang. Entah itu gol atau enggak, ya kita nggak tahu. Tapi sekarang peluang juga nggak ada, karena Uzbek udah nyaman. Mereka taruh banyak pemain di belakang, udah selesai loh. Ngambil risiko untuk bisa. Apakah Indra Safri harus dipecat? Well, sebetulnya kalau dari sisi gue pribadi itu 50-50. Boleh iya, boleh juga enggak. Karena menurut gue, Coach Indra itu sosok yang sangat dihormati banget sama pemain-pemain junior dan juga klub di Indonesia. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena untuk menggelar training camp yang panjang dan bisa berbulan-bulan, itu tentu aja butuh komunikasi yang bagus antara pelatih timnas dan juga klub pemain. Dan ini nggak mudah. STY aja itu jelek komunikasinya kepada klub-klub Liga 1 kan. Dan Coach Indra justru bagus dalam hal ini. Namun, gue juga justru setuju loh kalau Coach Indra dipecat. Karena kalau kita pengen timnas muda naik ke level yang lebih tinggi secara pengalaman, maka kita harus punya pelatih yang lebih bagus, terutama secara taktikal. Apalagi kita sama-sama tahu lah, target dari PSSI itu tinggi-tinggi banget. Pengen lolos grup Piala Asia, pengen main di Piala Dunia, dan lain-lain lah. Artinya kalau lu pengen ngikutin ala PSSI, main di Piala Dunia, ya lu harus punya pelatih yang levelnya Piala Dunia juga dong. Biar pelatih ini bisa transfer ilmunya ke pemain, baik secara mentalitas, fisik, ataupun taktikal. Menurut kalian, Coach Indra itu layak diganti atau dipertahankan? Breaking news guys, ada info terbaru nih. Gagal capai target lolos Piala Dunia U20. Coach Indra Safri siap diganti dan siap diganti. Coach Indra Safri ya mengeluarkan statement. Beliau mewakili sebagai pelatih tim nasional Indonesia U20 meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, ke seluruh pecinta sepak bola Indonesia atas gagalnya timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 dan gagal lolos ke Piala Dunia U20. Dan katanya kalau memang harus dievaluasi dan beliau siap diganti. Ya bagaimana ya? Mau bertanggung jawab juga bertanggung jawab bagaimana?
Timnas Indonesia U20 udah gagal ke Piala Dunia U20. Jadi udah deh ya. Tetap semangat buat Coach Indra Safri dan Timnas Indonesia U20 untuk kedepannya lebih baik lagi. Let's go Garuda Muda, bravo Timnas Indonesia. Ini dia tanggapan dari Coach Indra Safri setelah gagal membawa Timnas Indonesia U20 melangkah lebih jauh di Piala Asia U20 tahun 2025 di Cina, guys. Ya, jadi Coach Indra Safri mengatakan secara kesatria dia bertanggung jawab. Nah, jadi menurut saya ya memang ini tanggung jawab dari Coach Indra Safri karena dia sebagai pelatih kepala dari Timnas Indonesia U20 dan apapun hasilnya dia harus bertanggung jawab atas tim ini, dan dia sudah berstatement seperti itu bahwasanya dia secara kesatria akan bertanggung jawab dan apapun resikonya yang akan terjadi, saya rasa dia pasti akan bisa terima, termasuk mungkin resiko terberat yaitu tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia U20, guys. Dan nanti kita doakan yang terbaik, semoga semuanya baik-baik saja. Apapun yang terjadi, kita doakan kedepannya semoga Coach Indra Safri bisa jauh lebih baik lagi dan bisa tetap berkontribusi untuk sepak bola Indonesia. Salam Garuda. Jangan heran kalau sepertinya Coach Indra Safri itu tak dipecat dari pelatih Timnas Indonesia U20. Loh, kok responnya beda ya dengan Coach Sintayong? Kok yang kali ini nggak langsung dipecat, guys? Padahal kan udah jelas-jelas gagal nih kita lolos ke perempat final Piala Asia dan dipastikan gagal juga lolos ke Piala Dunia U20. Yaps, jadi inilah pernyataan Pak Erick Thohir usai Timnas Indonesia U20 kemarin gagal. Program Timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi Timnas senior. Akan terus dilanjutkan dan dijaga, artinya Coach Indra Safri tetap dipertahankan ya Pak Erick Thohir? Wah, ini lucu sih ini. Kalau memang iya ini lucu. Padahal udah sangat jelas nih, Coach Indra Safri ini gagal bawa Timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final sesuai dengan target yang diberikan oleh PSSI kepada Coach Indra Safri. Tapi sampai hari ini kok nggak ada kritik apapun ya. Dan ini beneran nih, setelah kegagalan ini nggak ada evaluasi Coach Indra Safri. Memang. Terus kenapa Coach Sintayong kemarin langsung dievaluasi ya? Padahal kalau kita pikir Coach Sintayong waktu itu belum gagal loh. Tapi respon PSSI kok beda ya antara respon dengan Coach Sintayong dengan respon Coach Indra Safri. Jadi timbul pertanyaan nih, apakah benar sinar Coach Sintayong ini terlalu terang sehingga dia langsung harus disingkirkan? Karena ketika Coach Indra Safri gagal, responnya nggak kayak gitu. Aduh, pusing guys. Menurut kalian gimana? Beda. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Performa menurun. Inilah 4 pelatih top yang bisa gantikan Coach Indra Safri di Timnas Indonesia U20. Nomor 1, juru taktik Persija Jakarta. Ini dia. Kita mulai dari yang keempat, ada Gerard Van den Burg, mas kalian. Ini pelatih baru Timnas Indonesia U23, bukan tidak mungkin dipilih juga untuk menggantikan Coach Indra Safri. Yang ketiga, ada Pieter Huestra. Ini pelatih kepala dari Borneo FC, bukan tidak mungkin untuk melatih Timnas Indonesia U20 karena keturunan Belanda. Yang kedua, ada Aji Santoso. Ini pelatih Timnas Indonesia, pernah menangani klub-klub luar biasa Persebaya, Arema FC. Tentunya pengalaman inilah yang membuat pertimbangan untuk menggantikan Coach Indra Safri. Yang pertama, ada Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta. Ini sangat luar biasa jika Thomas Doll melatih Timnas Indonesia U20. Itulah kabar dari Timnas U20. Indra Safri siap diganti atau dipecat. Tapi bedanya ini waktu si STY pengamat bola keluar ini, yang ini nggak ada sama sekali soalnya. Kemana dia pengamat bola, terutama Bung Toel? Mana kritikanmu nih? Indonesia U20 nggak lolos nih. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.